Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar di hari Senin tanggal 15 Maret 2021 ini? Kita ada di atas trek lurus yang panjangnya 700 meter. Di sini terlihat sekali sejumlah kesibukan. Tapi kita akan melaju terus ke bagian lintasan berikutnya untuk sama-sama memutari satu lap putaran di atas sirkuit MotoGP Mandalika. Bisa kita lihat bersama sepanjang trek lurus melewati sampai di tunnel 1 yang ada di bawah track lane. Di sini sudah dilapisi aspal lapisan pertama. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau sirkuit MotoGP Mandalika akan melakukan 3 kali lapisan aspal di atas track lane atau trek utama, dan lapisan pertama boleh dilakukan secara putus-putus, tergantung di area mana yang sudah dirasa siap untuk dilakukan pengaspalan. Masih pengerjaan di sisi kiri dari trek lurus di sini. Dan inilah tikungan yang pertama dari sirkuit MotoGP Mandalika, berbelok kanan menuju tikungan yang kedua. Pengerjaan di titik sini sudah terlihat sekali perubahan yang lebih signifikan, yaitu lapisan prime coat yang dilakukan dari tikungan yang pertama sampai hampir menuju ke tikungan yang kedua. Terpal digelar di atas track lane yang dirasa sudah sempurna pengerjaan dari subbase lapisan atas sebelum melakukan base course. Dan tikungan yang kedua di depan kita berbelok kanan menuju tikungan yang ketiga. Di sini juga masih penyempurnaan untuk lapisan subbase di area run off aspal yang ada di kiri track lane. Kemudian persiapan dari track untuk long lap penalty maupun service road sebelah kanan serta area gravel bed di sisi kanan dari track lane masih disiapkan. Di depan kita merupakan tikungan yang keempat yang di atas drainase induk di sini, sekaligus juga penghamparan subbase mulai dilakukan, dan juga untuk backfill atau penimbunan untuk drainase induk yang ada di sisi kanan dari track lane. Kita lanjutkan ke tikungan yang kelima di depan kita, uji coba penimbunan dari gravel bed yang ada di sisi kiri. Tikungan yang kelima berbelok kanan, terlihat di sebelah kiri masih sebuah eskavator melakukan perataan untuk area gravel bed maupun penyambungan dari service road sebelah kiri. Cuaca sedang hujan dan sedang gerimis sekarang teman-teman, di saat kamera udara masih berputar di atas lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Tapi tidak apa-apa, tidak jadi masalah, karena kita sama-sama ingin tahu bagaimana progres atau pencapaian dari hari ini pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan tibalah kita di terowongan yang kedua atau tunnel 2 di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Masih di sebelah kiri sini pengerjaan area sayap, terlihat sedang melakukan pengecoran lantai dasar bagian sayap sebelah kiri. Kita akan coba melihat lebih dekat apa saja yang sudah pencapaiannya di sini. Selain pengecoran lantai dasar, juga ada besi-besi untuk retaining wall yang sudah berdiri tegak. Sepertinya pengerjaan memang dipercepat ya kalau kita perhatikan dari beberapa hari terakhir. Kemudian nantinya di sebelah kanan dari lantai besi yang sedang dicor di sini juga akan terkonek langsung menuju ke bagian dari mega structure untuk tunnel 2 setelah pengeringan atau pemompaan air yang menggenang di bawah atau di sebelah kiri dari bangunan tunnel di sini. Dari atas ini bisa kita melihat pengerjaan untuk gravel bed di sebelah kiri dari tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8. Kemudian pengaspalan service road di sebelah kanan sudah dilakukan walaupun belum mencapai ke area pinggir bukit yang ada di depan kita. Kemudian dari track lane sendiri untuk pemadatan sudah terlihat sempurna sehingga penghamparan subbase di atas track utama bisa dilakukan segera mungkin.
Masih tahap penghamparan subbase. Untuk service road sebelah kanan harus disempurnakan lagi, baru dilakukan pengaspalan untuk service road di sisi kanan. Inilah tikungan yang ke-10 yang berada di pinggir pantai. Tikungan 10 terlihat sangat sempurna sekali pengaspalan walaupun lapisan aspal yang pertama, dan bisa kita akan pantau bersama nantinya untuk lapisan pengaspalan tahap berikutnya hingga ke pengaspalan surface SMA. Dan kita sudah melewati tikungan yang ke-10. Pengerjaan di sisi kiri dari track lane, terutama di area gravel bed, masih penanaman pipa-pipa beton di sisi kanan dari service road sebelah kiri. Jadi seperti yang kita tahu, untuk pengerjaan dari sirkuit ya tidaklah mudah semudah membalikkan telapak tangan. Sirkuit bukan hanyalah tentang pembuatan lintasan balap, tetapi juga untuk faktor atau komponen yang lainnya juga terus dibikin. Di antaranya service road sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian penanaman drainase kroton, lalu penghamparan subbase atau area gravel bed, kemudian penanaman rumput, lalu ada juga penanaman pipa-pipa besar yang akan digunakan sebagai utilitas zona tengah di sirkuit MotoGP Mandalika. Kalau kita perhatikan, sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,31 km. Jadi untuk service road yang ada di kiri dan di kanan ini bisa sebanding atau sejumlah 2 kali panjang dari trek utama. Ini sama dengan hampir 9 km. Belum lagi pembuatan drainase di sisi kiri dan sisi kanan dari service road yang ada di kiri maupun di sebelah kanan. Belum lagi pemasangan concrete barrier sepanjang trek di kiri dan di kanan service road untuk memberikan keselamatan atau keamanan bagi para penonton. Dan seperti yang kita tahu, kalau sirkuit MotoGP Mandalika memiliki 2 terowongan unik. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore di sirkuit MotoGP Mandalika, tetapi teman-teman di sini para pekerja masih mengejar target rampungnya sirkuit MotoGP Mandalika seperti yang ditargetkan pada pertengahan tahun ini. Dan geomembran berwarna putih sudah diletakkan sebagai pengaman agar tidak terjadinya amblas bagi penimbunan yang dilakukan. Tibalah kita di tikungan yang ke-15. Kalau kita bandingkan sepeda motor yang melintas dengan lebar trek yang ada seperti ini, teman-teman bisa bayangkan sisi kanan merupakan trek balap dan sisi kirinya merupakan run off aspal. Jadi dua-duanya ini adalah trek lane atau trek utama dari lintasan balap sirkuit. Dan di sisi kiri dari tikungan yang ke-16, di atas service road sebelah kiri, sejumlah concrete barrier sudah didatangkan dan tidak lama lagi akan dirapikan.
Kemudian alat berat berupa roller dan grader di sini sedang meratakan sekaligus memadatkan area runoff gravel yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-16 agar segera padat dan rata, lalu menghamparkan gravel atau kerikil-kerikil kecil sebagai pengaman balapan. Dan inilah tikungan yang ke-16. Sejumlah para pekerja di sini masih semangat mengerjakan pengecoran untuk drainase Horton Recific High Capacity di atas tikungan yang ke-16. Pemasangan drainase Horton tidaklah begitu gampang kalau kita perhatikan. Tidak saja hanya diletakkan begitu saja, tetapi pemasangannya juga harus akurat dengan presisi yang tinggi. Selain itu juga pengecorannya juga hati-hati sekali. Jangan sampai lubang drainase bisa ketutup cairan beton. Dan nantinya drainase Horton ini memiliki ketinggian sekitar 5 mili di bawah lapisan aspal trek balapan. Terus dikerjakan dengan semangat agar mengejar target rampungnya pengerjaan drainase Horton. Tinggal diisi tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17 dan masuk ke jalur pit lane. Dan nantinya masih ada PR untuk service road sebelah dalam dari tikungan yang ke-15 menuju 16 dan menuju tikungan yang ke-17. Tidak terasa tikungan yang ke-17 sudah di depan mata, jadi satu lap putaran sudah kita lakukan dalam waktu yang 11 menit lebih. Kita kembali ke trek lurus yang panjangnya 700 meter. Di sebelah kiri trek lane bisa kita lihat sejumlah teman-teman yang sedang mengerjakan area rumput serta persiapan pengaspalan service road sebelah kiri. Di sini tetap cuaca hujan dan mendung serta gerimis tidak bisa berhenti, sehingga pengerjaan untuk penanaman rumput sangatlah bagus, tidak membutuhkan penyiraman yang selalu rutin di saat musim kering atau musim kemarau. Dan kita sudah melewati garis finish dan garis start di atas trek lurus barusan. Mungkin ini dulu sekilas dari reportase saya langsung dari sirkuit MotoGP Mandalika buat teman-teman di hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Di tunnel 1 atau di terowongan yang pertama di sini masih kita melihat sejumlah titik yang belum dilakukan backfill atau penimbunan, tetapi kita maklumi karena di saat musim hujan begini beberapa lokasi galian C yang merupakan sumber dari material penimbun sedang ditutup atau tidak dibuka untuk sementara dulu karena sangat berbahaya untuk melakukan penggalian, takutnya terjadi longsor dan sebagainya, dan itu kita tidak inginkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.